Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Syifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menyampaikan materi tentang tata cara sholat dalam keadaan sakit. Sholat adalah tiang agama. Bila kita mendirikan sholat, berarti kita membangun agama kita dengan kuat. Bila kita meninggalkan sholat, berarti kita menghancurkan agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Anak-anakku sekalian, ibadah yang pertama ditanyakan oleh Allah SWT di hari akhirat nanti adalah sholat. Bila sholat seseorang baik, maka baik pula seluruh amal ibadahnya. Namun, bila sholatnya kurang baik, maka amal yang lainnya pun akan tidak baik. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mendirikan sholat setiap hari 5 kali. Bahkan, sholat adalah ibadah yang harus dikerjakan dalam kondisi apapun, baik sedang bepergian, dalam peperangan, bahkan dalam keadaan sakit, sholat tetap wajib ditunaikan. Bagi orang yang sakit akan mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah dalam melaksanakan sholat, yaitu bila tidak mampu berdiri, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, boleh dikerjakan dengan berbaring miring. Bila tidak mampu berbaring miring, bisa dilakukan dengan telentang. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya telah menceritakan kepada kami dari Abdan, dari Abdullah, dari Ibrahim bin Tahman berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Husain Al-Muktib dari Abu Buraidah dari Imrah bin Husain radhiyallahu anhu berkata, suatu kali aku menderita sakit wasir. Lalu aku tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk. Dan bila tidak sanggup juga, lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, adakah di antara kalian yang sudah mengetahui tata cara sholat dengan duduk? Ataupun mungkin tata cara sholat sambil berbaring? Atau bahkan tata cara sholat sambil telentang? Baik anak-anakku sekalian, di sini nanti akan kita bahas satu persatu sehingga kita mengetahui masing-masing cara sholat ketika kita dalam keadaan sakit. Yang pertama, sholat dengan duduk. Orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat selama masih memiliki akal sehat dan dalam keadaan sadar. Kalau seseorang yang sakit masih kuat berdiri, hendaklah ia sholat dengan berdiri walau sambil bersandar. Adapun jika ia tidak kuat berdiri dan dianggap membahayakan oleh dokter, maka ia diperbolehkan sholat dengan duduk. Cara sholat dengan duduk, yang pertama, berniat dalam hati, kemudian takbiratul ihram.
Yang kedua, tangan bersedekap sambil membaca doa iftitah dan surah-surah Al-Quran. Yang ketiga, ruku dengan sedikit membungkukkan kepala dan badan sambil membaca bacaan ruku. Yang keempat, iktidal dengan duduk biasa, tangan tidak bersedekap dan membaca iktidal. Yang kelima, sujud bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sujud seperti biasa jika masih mampu melakukan sujud dan tidak membahayakan. Yang kedua, sujud dengan membungkukkan kepala dan badan melebihi gerakan ruku bagi yang tidak mampu melakukan sujud yang bila dipaksakan bisa membahayakan. Kemudian urutan sholat yang keenam, duduk di antara dua sujud dengan cara duduk biasa, tangan tidak bersedekap dan membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, duduk tahiyat awal dengan cara duduk biasa, tangan tidak bersedekap, jari telunjuk kanan diangkat dan membaca bacaan tahiyat awal. Yang kedelapan, duduk tahiyat akhir dengan cara duduk biasa, tangan tidak bersedekap, jari telunjuk kanan diangkat dan membaca bacaan tahiyat dan sholawat Nabi. Yang kesembilan, salam dengan cara duduk biasa, tangan tidak bersedekap, kepala menoleh ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri sambil mengucap salam. Demikian materi yang Bunda sampaikan. Untuk materi sholat sambil berbaring dan sholat sambil terlentang akan Bunda sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Sekian dari Bunda. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.